Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijaya Astuti, NIM 106210041, kelas 3 AHTN, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video tugas tentang sejarah hukum pidana dan unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hukum pidana secara singkat. Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari 4 abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol. Kemudian selama 3,5 abad di bawah kendali Belanda, Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas Nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan. Pada zaman VOC tahun 1602 sampai 1799, masa pemberlakuan hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC. Yang kedua, pada zaman Belanda tahun 1811 sampai 1814, Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Yang ketiga, pada zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya ada hukum pidana sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, keadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atau WVSI ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai 1946 ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara, proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Schravek More Netherlands Indi diubah menjadi Wetboek van Strouverch yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Sudarto mengatakan bahwa kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya hanya terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal. Yang kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau dolus atau kealpan atau culpa. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Yang ketiga, yang selanjutnya, seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan di dalam diri yang bersangkutan. Kesengajaan atau dolus yang mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Lalai atau culpa
Culpa atau lalai diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya, atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.